Sholat aja qobliyah dulu, setelah itu doakan untuk orang yang meninggal, pahalanya. Bukan pahala, doakan saja, karena setiap habis sholat doa mustajab. Siap Mbak Rita, mantap ya. Bukit Tinggi, siap Mbak Siti, oke. Mbak Neni, aman ya. Tarakan, Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan ya. Oke, suara aku udah jelas sampai ke Jakarta, oke, aman ya. Siap Subang ya Mbak Cut, oke. Oke, dah aman, suara oke, gambar oke ya, nggak ada nge-lag ya teman-teman ya. Terus kita ngapain nih? Main-main aja. Pasaman jelas, mantap. Tulung Agung, oke, siap ya. Bekasi, sampai ke Bekasi ya. Atau kita absen aja terus nih, siap Mbak Sulawesi Tengah, Mbak Sulawesi Tengah pula ya. Oke, siap Mbak Zarfan ke Pekanbaru, gantilah nama tuh. Banyak kali namanya guys, Zarfan. Susahnya luar biasa ya. Snack sama minum udah ada, udah selesai tadi secara adat. Oke, teman-teman, udah doa belum kita ya? Udah belum ya? Udah kan? Udahlah. Oke, siap ya. Siap sebentar. Kok berhenti nih? Aman ya? Siap. Ya siap Tuban. Oke. Diketik aja lagi ya teman-teman ya, diketik aja lagi untuk kemudian kita jawab ya pelan-pelan, tapi ini terlalu kencang sih teman-teman ya. Coba ya, ambil nafas, tahan ya. Lebih baik mana, sholat sunat dengan berdiri tapi sedikit karena nggak kuat, atau banyak duduk? Banyak duduk. Kalau nggak kuat nggak ada masalah Mbak. Ya, ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, ya kalau nggak bisa telentang. Ustazah, emangnya ada sholat syukur? Enggak sih. Sholat syukrul wudu kali. Sholat wudu itu nama lainnya sholat syukrul wudu. Lebih tepatnya sholat wudu itu. Oke, Ustazah, boleh nggak kalau aku nggak memaafkan orang yang menyakiti hati aku? Nggak boleh. Karena kalau kita menyimpan dendam, tidak memaafkan orang, kita yang rugi. Sama dengan kita menyimpan duri dalam hati kita. Pelan-pelan maafkan orang lain bukan karena dia benar, tapi karena kita pengen tenang dan kita pengen bahagia. Dan ingat, kita juga manusia yang pernah salah dan pernah dimaafkan oleh orang lain. Tidak ada salahnya kita maafkan mereka. Insya Allah kalau kita memaafkan berarti kita memilih akhlak yang bagus, baliknya kepada diri kita kok. Oke. Ustazah, arisan emas nggak masalah ya. Kalau sholat awabin dikerjakan kapan? Dari maghrib menjelang isya ya. Ustazah, istri mendoakan almarhum suami. Apakah almarhum suami menjadi tahu? Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akhbirni anir ruh. Kabarkan aku tentang ruh. Apa kata Rasulullah? Wallahu alam bisawab ya, hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah kemudian penasaran. Lalu kemudian Rasulullah bertanya pula kepada Jibril, ya Jibril, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Jibril berkata, wallahu alam bisawab. Jadi tidak ada yang pernah tahu apakah alam arwah itu kembali kepada kita, dia dengarkan kita saat kita dalam kondisi mendoakan dia atau 40 hari itu tidak ada yang tahu. Tugas kita hanya mendoakan saja ya. Ustazah, oke, niat sholat sebelum takbiratul ihram atau pas ngangkat tangan, bebas aja. Sholat duha 6.30 boleh enggak? Kayaknya kalau di Jawa Timur boleh. Kalau di Sumatera belum boleh ya. 6.30 itu baru habis waktu syuruk. Nanti duha lebih kurang 7.30 ya. Ustazah, bagaimana kalau kita tahu kalau kita sudah memaafkan? Bagaimana kalau kita tahu kita sudah memaafkan orang? Ya kita tidak terlalu ingat kesalahannya lagi. Kita udah fokus dengan hal lain dalam hidup kita. Oke. Ustazah, amalan atau zikir untuk anak yang ngelawan. Doa anak soleh dong. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kabulkan, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, katanya ada sholat syukur nikmat habis maghrib. Wallahu alam bisawab.
Sejauh yang aku baca, udah belajar lama nggak ada aku ketemu itu. Ya ini ya doa anak soleh ya. Robbi habli minas salihin. Robbi habli minas salihin ya. Oke aman ya. Kalau saya zikir buat kedua orang tua yang sudah tiada. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah saya berzikir. Dengan zikir ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku amankan, dan seterusnya. Boleh kita berzikir dan kita wasilahkan zikir kita untuk orang yang meninggal dunia. Ustazah, oke sebentar. Ustazah, kalau kita mulai mengamalkan puasa Daud, terus nanti keputus dengan masa haid. Haid yang gak usah puasa Daud, gak apa-apa, berhenti aja. Nanti lanjutkan puasanya setelah haid ya. Ustazah, kalau sholat darul walidain, wallahu alam bisawab. Ada-ada saja. Darul walidain, wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu itu. Oke, sejauh yang saya baca nggak ada. Kembali kepada sholat-sholat yang masyhur ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya. Apa hukumnya sholat pakai mukena tapi baju di dalam bergambar? Nggak ada masalah ya. Syafaat istri solehah bisakah dibawa suami dari neraka masuk ke surga? Tergantung. Tergantung mbak, tergantung kecintaan mereka. Apakah kecintaan mereka berdua adalah kecintaan karena Allah atau tidak? Oke, Ustazah, tergantung kecintaan mereka. Karena istri yang tidak soleha juga tidak bisa memberikan syafaat. Oke, Ustazah, puasa Daud bisa dilakukan beberapa bulan, sepanjang tahun bisa. Pokoknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kapan dilakukan? Sepanjang tahun. Kecuali haid, sakit, atau pengen batal nggak apa-apa sih. Cuman dia nggak bisa dibatasi. Saya pengen puasa Daud sebulan aja. Itu nggak boleh. Puasa aja. Puasa Daud itu adalah puasa yang paling bagus di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, kalau sami Allahu liman hamidah, tangannya lurus ke bawah benar ya. Ustazah, tahiyat telunjuk naik pas baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat subuh lupa kunut, ingatnya pas udah sujud. Kalau lupa kunut harus sujud sahwi bagi teman-teman yang terbiasa kunut. Saya jelaskan ulang tentang kunut. Kunut itu perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Kalau teman-teman kunut, berarti dalam hal kunut, teman-teman ikut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, orang yang lupa kunut mesti sujud sahwi. Jadi teman-teman yang tim kunut, kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Sebelum salam, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Jadi ini adalah sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i sujud sahwi adalah sunnah abad. Ustazah, jika sholat awabin dari Imam Syafi'i berarti nabi-nabi tidak melakukan sholat tersebut ya Zah. Tidak begitu ceritanya. Ijtihad dan istimbat itu bisa didapat dari para nabi, dari af'alun nabi, perbuatan nabi, dari qaulun nabi, dan dari perkataan nabi, dan dari diamnya nabi saat sahabat melakukan ya. Ustazah, kalau nggak hafal doa kunut, nggak usah dipaksakan ya. Ustazah, saat tidak selesai sholat buang angin tapi saya langsung doa. Baik, zikir dan doa tidak wudu tidak apa-apa. Yang penting dapat salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut tidak apa-apa, ke kiri itu aman ya, tidak kunut, tidak salam nggak apa-apa kalau teman-teman dalam keadaan buang angin. Zikir dan doa boleh dalam keadaan tidak berwudu.
Oke. Ustazah, suami saya wafat, ada anak saya satu laki-laki. Warisan milik siapa? Apakah keluarga suami masih berhak? Harus dilihat Mbak, tentang keluarga suami dan tentang keberpihakan Mbak, apakah dibagi saat Mbak hidup atau saat Mbak meninggal. Ada baiknya ini dilihat, ditanyakan ke ukuran sepertiga, kan dilihat harta-harta lainnya, dilihat hutang-hutangnya, baru bisa ditentukan ya. Oke, Ustazah, sholat witir ada 3 rakaat harus dipisah 2 dan 1. Enggak, langsung 3 rakaat bisa kok. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Sholat witir langsung 3 rakaat, tidak pakai tahiyat awal. Langsung tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 itu semuanya baca ayat pendek. Sholat witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke. Kalau sholat sunat udhu dan sholat sunat tahiyatul masjid dan qobliyah digabung niatnya, enggak lah. Mana boleh menggabung-gabung niat? Satu niat, satu amal. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Sekarang aku, alhamdulillah Ustazah, makasih ilmunya. Sekarang aku rajin puasa Daud. Masya Allah, tabarakallah. Ya luar biasa. Puasa Daud itu udah nomor 1 ya. Di antara ekosistem puasa sunnah. Selamat ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat. Ya betul sekali ya. Tahajud dimulai dari jam berapa? Tahajud itu dimulai dari habis isya sampai azan subuh. Tetapi diusahakan untuk tidur dulu. Nah kayak gitu ceritanya guys. Ya kan? Nah oke. Nah, kayak gitu ceritanya ya. Diusahakan tidur dulu. Ya kan? Nah diusahakan tidur dulu baru teman-teman tahajud. Nah dari habis isya tidur dulu bentar jam 9 atau jam 10 mau tahajud boleh. Tapi afdolnya tahajud itu adalah sepertiga malam terakhir jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke, sholat duha 1,5 jam setelah waktu subuh, bener nggak ya Ustazah? 1,5 jam itu masih syuruk sih Mbak. Ya, nggak tahu kalau di timur. Ya, kalau di tempat aku 1,5 jam masih syuruk. Kayaknya belum lah. Mungkin awal waktu duha kata beliau. Bukan waktu duha. Awal waktu duha dinamakan dengan sholat syuruk. Namanya awal waktu duha. Tapi belum bisa sholat duha. Bisa sholat duha 2,5 jam dari azan subuh. Matahari muncul belum sudah mengeluarkan panas. Syuruk itu awal waktu duha. Lakukan sholat syuruk. Bukan sholat duha. 2,5 jam dari azan subuh baru waktu duha. Gitu ya Mbak. Mungkin beliau mengatakan bukan waktu duha, tapi awal waktu duha. Ustazah, sholat 5 waktu yang tidak dikerjakan saat haid, apakah wajib diqodo? Tentu tidak. Ya, tentu tidak ya. Ustazah, kalau lupa tahiyat awal, ingatnya saat rakaat ketiga, boleh sujud sahwi. Ustazah, sholat witir 1 rakaat, bacaan pendeknya 3 kul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih ya. Oke, Ustazah, benar sekali ya. Bolehkah sholat di belakangan imam, bacaannya di bawah level makmum? Maksudnya bacaannya di bawah level makmum. Bacaannya di bawah level makmum. Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, kalau puasa Daud terhalang haid, setelah haid berarti tinggal melanjutkan. Lanjutkan ya. Jadi teman-teman puasa Daud nih, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Haid berhentilah. Ya setelah itu lanjutkan ya. Kalau di rumah ada yang tidak sholat, apa benar rumah itu berkahnya dicabut? Sangat benar. Ketika ada orang yang tidak sholat di rumah itu, maka ketenangan dan keberkahan akan dicabut dari rumah itu. Apa contoh hilangnya keberkahan? Punya rezeki tapi nggak cukup-cukup. Masalah nggak ada tapi berantem terus. Udah disekolahkan anak baik-baik tapi melawan terus. Suami istri masalah kecil jadi besar. Ya, itu adalah rumah yang di dalamnya ada orang yang tidak sholat karena kefasikan. Karena kefasikan itu apa maksudnya? Dia tahu sholat itu wajib tapi dia tidak mau mengerjakan dengan sengaja. Ya, diangkat keberkahan dari rumah itu. Betul sekali. Kalau puasa Daud dikerjakan berapa lama? Seumur hidup ya.
seumur hidup. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi enggak wajib, kalau mau putus boleh. Asal tidak boleh direncanakan dari awal ya. Ustazah lagi baca Al-Fatihah terpotong bersin. Kalau terpotongnya di tengah kata harus diulang. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin ar-hajim, ulang dari awal ya, karena dia tidak boleh terpotong di satu kata ya. Ar-hajim kan ihdina satu kata, langsung bersin, potong ulang ya. Jadi dia tidak boleh terpotong di tengah kalimat, di tengah kata ya. Tapi kalau ihdina hajim itu boleh karena tidak ada kata yang terpotong. Sholat sunnah pakai iftitah enggak? Tergantung. Sholat sunnah pakai iftitah enggak? Seluruh sholat tidak wajib pakai iftitah. Semua jenis sholat tidak wajib pakai iftitah. Sholat wajib pun tidak wajib iftitah, apalagi sholat sunnah. Tapi ini bukan indikasi teman-teman melalaikan iftitah ya. Dibaca aja iftitah itu, kan gak masalah ya. Tapi hukumnya cuma sunnah. Dia tidak sampai ke tahap wajib. Ustazah, foto keluarga yang meninggal boleh nggak dipajang? Nggak apa-apa. Ustazah, sholat qobliyah apa sebaiknya dikerjakan di rumah? Nggak juga, boleh kok di masjid. Ustazah, oke, aman ya. Sholat qobliyah boleh nggak dikerjakan? Boleh. Jadi gini, yang namanya qobliyah itu boleh dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh misalnya teman-teman azan subuh jam 12:10. Tahu teman-teman sholatnya masih jam 1 siang. Maka kan masih ada waktu subuh, masih ada waktu zuhur. Maka teman-teman boleh aja melakukan qobliyah zuhur, sholat zuhur dan ba'diyah zuhur. Pokoknya selagi masih ada waktu sholatnya. Ustazah nggak malam mingguan? Ini malam mingguan. Lame aku nongkrongnya, ribuan orang. Ya kan, nggak cuma 4 orang nongkrongnya, ribuan manusia. Ustazah, aku lagi sholat sunnah nggak pakai iftitah. Kalau lagi sholat wajib pakai iftitah, ya enggak apa-apa. Ustazah, adik saya ada uang 60 juta, tapi uangnya digabung sama anaknya. Apa harus dikeluarkan zakat? 60 juta belum wajib zakat. Wajib zakat jika uang itu sudah setara 85 gram emas. Ya, berapa 1 gram emas? Kali 85, itulah yang wajib zakat. Misalnya nih, saya suka lupa guys, matematikaku waktu SD tiarap guys, bukan jongkok lagi. Jadi matematikaku itu tiarap guys. Nah, coba ya, berapa 1 gram emas? Sejauh ini masih 1.900.000 kali 85 gram emas, 161 juta. Kalau tabungannya sudah setara di 161 juta harga emas saat ini, maka wajib zakat. Kalau 60 juta nggak wajib zakat ya. Ustazah, saya qobliyah subuh di rumah terus berangkat ke musola terus qobliyah lagi, jangan ya mbak. Qobliyah subuh cukup 2 rakaat aja ya. Ustazah, oke, kalau wudhu terus nguap rambut kepala cuma sekali. Kalau wudhu terus ngusap rambut kepala cuma sekali, gimana? Afdolnya 3 kali. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mau nikah apakah harus puasa sunnah? Enggak harus puasa sunnah ya. Ustazah, kalau sholat berjemaah apakah makmum hanya mendengarkan bacaan imam atau membaca sendiri? Oh, tutorial sholat berjemaah. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir dan baru lihat aku hari ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Saya jelaskan tentang tutorial sholat berjemaah. Ketika imamnya baca iftitah, maka makmumnya kan baca iftitah tuh kan. Kan gitu ceritanya kan. Jadi baca niat bareng-bareng nih kan. Nah, imamnya takbir, kita takbir kayak gitu kan. Nah, terus kan diem tuh imamnya tuh. Nah, kita juga bacaan Al-Fatihah kan, bacaan iftitah kan di belakang. Lalu seketika imamnya baca Al-Fatihah, kita diem. Loh, saya iftitahnya belum selesai, diem. Ya, tidak boleh baca apapun saat imam baca Al-Fatihah. Jadi ketika imam baca iftitah, kita baca iftitah. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, kitanya diem.
Kayak gitu. Dah, dengarkan aja imamnya. Lalu ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Kayak gitu ya. Lalu kemudian setelah itu imamnya belum selesai ayat pendeknya. Ternyata panjang ayatnya. Sementara kita udah selesai Al-Fatihahnya. Maka dengerin aja imamnya. Tapi sebaliknya, kira-kira imamnya ini cepat kali bacaan ayat pendeknya. Sementara kita belum selesai Al-Fatihah. Imamnya ruku, kita ikut ruku, nggak usah lanjutkan Al-Fatihahnya. Paham atau bingung? Paham ya teman-teman ya. Jadi saat imam baca Al-Fatihah teman-teman diam ya. Jadi jangan teman-teman baca ayat-ayat lain ya. Paham ya? Ustazah, bolehkah buat buku Yasin untuk almarhum ada foto sama pasangan kita? Fotonya foto almarhum. Jangan foto kita yang belum almarhum pula. Itu apa foto kita pula ditempel? Apa maksud foto dalam Yasin? Tujuannya adalah kan kita wakaf Yasin. Tujuannya kita ngomong kepada orang yang kita berikan. Hey bray, bro. Ini ada foto. Ini bapakku telah meninggal ke rahmatullah fulan bin fulan, mohon doa. Gini kan? Nanti kalau engkau baca Yasin ini, doakan ya buat orang ini, itu maksudnya. Jangan foto kita masih hidup lah bacakan Yasinnya, gitu kan. Jadi tujuan orang sedekah Yasin itu bukan sekedar sedekah, itu bukan foto selfie guys. Oh dia foto, enggak. Tujuannya ketika kita baca Yasin, doakan untuk orang yang meninggal itu maksudnya. Oke. Ustazah, sholat hajat 2 kali boleh ya? Boleh 2 kali, boleh 4 rakaat boleh ya. Ustazah, kalau wudhu selesai mandi boleh nggak pakai handuk? Wudhu pakai handuk nggak apa-apa. Itu cuma adab saja ya. Kalau bisa ya nutup aurat, kalau nggak masalah kok Mbak. Kan tidak ada syarat wudhu. 1, nutup aurat ya besti, kan nggak ada. Ustazah, besok kita umroh. Kalau keputihan saat tawaf, kita usahakan teman-teman saat tawaf tuh gak usah dipikirin, tawaf cuma sebentar. Yang penting teman-teman ambil mikot, lalu lakukan sholat sunat ihram 2 rakaat. Setelah itu kan kita nanti ke hotel. Di hotel tuh lah kita bersih-bersih. Di hotel tuh kita cebok lagi, kita pakai panty liner lagi, ya kan? Lalu kemudian kita pergi tawaf. Saat tawafnya jangan was-was, kan kita udah bersihkan. Nggak usah was-was, lanjut aja, oke? Ustazah, kalau oke udah ya. Ustazah, ada yang punya hutang lama, tidak mau bayar. Tidak mau bayar, orang sudah nggak ada keberadaannya. Oh, tidak bisa membayar. Yang mana Mbak Mama Angger? Nggak nampak Mbak Mama Angger. Angger pula. Angger. Nggak nampak. Nggak ada yang kulewatin guys. Maksudnya berusaha untuk terbaca apa yang nampak aja sih. Oke, tidak ada pilih-pilih pertanyaan. Aku otomatis yang nampak aku baca. Terus ketika kita punya hutang sama orang, terus orang tuh nggak tahu lagi di mana rimbanya. Maka kita boleh melakukan yang namanya cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada pula, maka kita melakukan yang namanya ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan. Kita tidak boleh pakai wangi-wangian selama umroh. Lebih kurang 6 jam lah. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ya. Ustazah, oke, amin ya. Yang mau berangkat umroh boleh main-main ke YouTube aku. Cari video aku manasik umroh Nela Luki. Di situ jelas, dan atau di TikTok aku bisa, itu ada satu folder yang isinya adalah manasik umroh. Semoga bisa bermanfaat. Ustazah, kalau kita subuh haruskah kita doa kunut? Ya enggak. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi ya. Ustazah, masbuk pada saat tahiyatul akhir, posisi imam gimana? Kita duduk tahiyat awal. Udah, setelah itu salam kanan, salam kiri, lanjutkan sholatnya. Karena kalau kita masuk saat tahiyat akhir, kita nggak terhitung rakaat. Oke? Sholat hajat bolehkah dilakukan 1 kali? Boleh, nggak jadi masalah.
Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Oke, besok tanggal 1 Safar nggak ada sunnah puasa untuk 1 Safar. Ustazah, apa hukumnya ikut kurban dalam bentuk arisan? Gak apa-apa, yang penting ahli warisnya tahu. Karena kurban tidak harus mampu, sementara haji harus mampu ya. Kalau haji lunas dulu baru berangkat. Kalau kurban nggak masalah ya. Ustazah, ia menggelembung karena dia asli mbak madunya. Itu enzim diastase dari perut lebahnya. Itu justru yang dicari orang. Ustazah, oke sebentar ya. Tolong jelaskan qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Masih ada yang ragu tentang rawatib? Aku coba jelaskan ya teman-teman setiap live 1 kali tentang sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu adalah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rawatib qobliyah. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Saya ulang. Rawatib ini bapaknya, itulah istilahnya. Si bapak ini punya 2 anak. Yang namanya adalah qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Kan gitu kan istilahnya. Nah hukumnya ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkad. Nah sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, kayak gitu ya mbak. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, kayak gitu ya. Tapi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada, tapi sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Saya sudah jalanin puasa Daud lebih dari 3 tahun. Siap Pak Wan. Tapi ada teman yang bilang kalau puasa Senin Kamis lebih baik. Enggak lah. Yang paling baik puasa Daud lah. Jelas itu ya. Ustazah kalau sholat makmum tapi nggak bisa ngikutin bacaan imam. Nggak apa-apa. Diem aja. Yang penting baca Al-Fatihah di belakang saat imamnya baca ayat pendek. Aku ulang lagi mbak. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Cara sholat berjemaah guys. Oke. Cara sholat berjemaah. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Jadi kapan makmum baca ayat pendek? Kapan makmum baca Al-Fatihah? Saat imam baca ayat pendek. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah itu ketika imamnya udah selesai ayat pendek, kitanya belum selesai Al-Fatihah, ya kita ruku aja ikut imam ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, apakah boleh menempelkan doa cebok di dinding kamar mandi? Kalau latinnya nggak apa-apa, doa cebok. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan kemudian sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak. Boleh ya. Suamiku nggak sholat, apakah istrinya ikutan dosa? Suamiku nggak sholat, apakah istrinya ikutan dosa? Tergantung. Kalau istrinya mendiamkan, ada kemungkinan dia berdosa. Karena asukutul haram. Yang membuat orang yang mendiamkan pelaku keharaman, maka dia melakukan dosa yang sama. Jadi kalau bisa, kalau bisa teman-teman usahakan untuk ingatkan. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Sematkan doa cebok nih ya, doa cebok nih. Ketahuan cebok nggak baca doa. Canda ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq.
Ya, gitu ya. Allahumma hassin farji, ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan kemudian sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Jadi ke depan kalau cebok doa ya, karena artinya bagus. Wah, udah banyak yang hafal doa cebok. Kebayang aku guys kalau cebok udah berdoa si kawan ini. Mantap ya, Masya Allah ya. Ustazah, oke. Waktu subuh imam baca kunut, makmum amin, 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 cocok ya. Amin, 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 cocok ya. Oke, jadi ketika imam baca, oke. Ustazah, asar ada rawatib. Asar itu qobliyah, sunnah biasa. Oke, qobliyah sunnah biasa, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Itu sunnah biasa, tapi ada. Bacanya dalam hati, ya jangan pakai tower pula, pakai toa pula. Tahu orang nanti kita lagi cebok. Allahumma hasin farji, lagi cebok si kawan itu katanya. Dalam hati, tutup bibirnya. Oke. Ustazah, oke. Kalau lagi hamil baiknya baca surat apa? Al-Kahfi boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Sholat lupa Al-Fatihah ya tidak sah, ulanglah. Oke. Oke, kalau lagi berjemaah zuhur kan imamnya nggak baca suratnya. Apakah makmum baca sendiri? Ya, baca semampunya. Misalnya nih, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lalu imamnya bilang Allahu akbar. Kita baru sampai Allahus samad. Langsung aja ruku, ikut imam. Nggak usah dilanjutkan ayat pendeknya ya. Oke. Tolong jawab, ada santri yang bilang jika dosa mertua juga ditanggung sama kita. Apa benar? La yazirotun wizra ukhra. Kita tidak nanggung beban dosa dan pahala orang lain. Oke. Oke, Mbak Erni nggak masalah Mbak Erni. Haid nyisir rambut. Oke, ini kata nggak masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Tetangga saya pinjam uang tapi tak mau bayar sampai anaknya bermusuhan sama saya. Ada dua pilihan Mbak. Satu Mbak ikhlaskan, Mbak dapat pahala. Dan pahala mengikhlaskan hutang itu besar. Tapi kalau Mbak nggak ikhlas, ya udah nggak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan mencari Mbak dan memberikan pahala dia buat Mbak. Oke? Lain kali teman-teman yang nggak siap uangnya hilang, jangan mau minjamkan ya. Karena meminjamkan uang kepada orang nggak wajib kok. Pinjamkanlah uang sama orang kalau kita siap uang itu hilang ya. Ke depan jadikan pelajaran aja karena energinya juga habis kan ya. Oke. Ustazah, sholat sunnah tidak baca iftitah syah tidak? Kenapa ya 1 bulan ini banyak yang nanya iftitah? Apakah ada video yang FYP yang membuat teman-teman ragu? Iftitah dalam sholat itu tidak dibaca nggak apa-apa, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Nggak dibaca nggak apa-apa. Iftitah itu hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke status wajib ya. Cuman sayang kalau nggak dibaca ya. Ustazah, bolehkah mengakikahkan anak dari saudara laki-laki? Silahkan. Ustazah, doa jualan laris. Jualan laris itu sebenarnya ada kuncinya. Yang pertama, jangan lupa sedekah subuh Mbak. Yang kedua, jangan tinggal sholat duha sebagai pembuka rezeki Mbak. Yang ketiga, perbanyak aja sholawat Mbak. Kemudian yang keempat, berapapun yang Mbak dapat, syukuri saja. Ya. Dan kemudian jujur dan amanah. Nah, selebihnya Mbak boleh berdoa dengan bahasa Mbak saja. Oke, gitu ya. Ingat prinsip dari jualan adalah yang menggerakkan hati orang yang beli bukan kita. Tapi Allah yang menggerakkan. Karena Allah yang menggerakkan, maka dekati Allah agar Allah menggerakkan orang-orang buat beli pada kita. Bahasa Indonesia aja, ya Allah gerakkan hati mereka untuk membutuhkan apa yang aku jual dan seterusnya. Oke. Oke gitu Mbak. Nah ya makanya kenapa ada orang sama-sama jual cabai yang satu laku yang satu anyep aja. Ya bisa jadi ada perbedaan dalam amalannya. Dan jualan harus sabar. Nggak perlu profit yang besar, cukup profit yang konsisten saja. Ustazah, oke sebentar ya.
Eh, Sebentar. Aman ya teman-teman ya. Kalau dibaca iftitah jadi kita serah diri sama Allah. Betul sekali ya. Ustazah sebentar ya. Kalau saya minjem duit gak mau nagih gimana? Harus Mbak tagih. Mbak minjem, maksudnya Mbak yang minjemkan atau gimana? Kalau kita yang minjemkan uang sama orang, tagih guys. Bukan karena kita butuh duitnya saja. Tetapi karena kita ingin mengeluarkan dia dari dosa. Kita ingin menghilangkan dosa atas dirinya. Kalau nggak sanggup nagih, nggak usah minjamkan utang sama orang. Yang aku banyak lihat di masyarakat, dia gaya-gaya minjamkan uang ke orang. Nagih nggak mau, malah diceritakannya sama orang. Mana lagi pahalanya? Bagus nggak usah dipinjamin lagi. Ke depan nggak usah lah pinjamkan lagi kalau kita masih punya yang seperti itu. Kita pinjamkan uang sama orang. Orang tuh nggak pula sadar diri, fasik dia, nggak mau dia ganti. Kita nggak mau nagih, yang ada kita gosipkan sama orang. Duit kita keluar, pahala kita nggak ada, dosa malah ada. Kalau kita masih punya sifat kayak gini, jangan lagi pinjamkan uang sama orang. Tapi kalau kira-kira kita siap uang tuh hilang, pinjamkan. Ya, jangan sampai teman-teman minjamkan uang sama orang tuh nggak mau bayar ya, orang tuh salah besar. Tapi kita pula yang juga salah, kita ceritakan sama orang. Udah, pokoknya saya nggak ikhlas. Udah cukup dalam hati, nanti dia akan mengganti dengan amalnya di akhirat. Pokoknya saya ikhlas, udah ikhlaskan. Jangan diceritakan kemana-mana. Kita pengen dapat pahala untuk menghutangkan orang, malah yang jadi adalah berdosa. Teman-teman, jangan banyak cerita hal yang gak perlu ya. Orang yang beriman itu selalu fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum merespon. Oke, qadha sholat hanya bisa dikerjakan kalau teman-teman ingat jumlahnya Mbak Pemuda Desa. Aku tidak mau menyentuh terlalu jauh soal qadha sholat. Karena tidak tahan teman-teman tentang materi itu. Intinya kalau mau qadha dilakukan setiap sebelum sholat, setiap setelah sholat fardu. Nah kalau asar masih bisa, selagi masih ada waktu asarnya. Tapi kalau teman-teman udah lupa jumlahnya nggak bisa. Oke. Gitu ya, dan banyak banget DM masuk. Ustazah saya mau qadha sholat, kemarin saya nggak sempet sholat. Nah kayak gitu. Segera teman-teman bertaubat saja. Intinya qadha sholat itu seperti sholat biasa. Kalau ingat jumlahnya, oke. Misalnya nih setelah sholat zuhur sengaja aku qadha zuhur wajib atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman. Nah usahakan untuk tidak lalai lagi ke depan. Oke ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Ustazah, aku meminjamkan uang kepada orang yang meninggal. Udah meninggal dipinjamkan. Oh maksudnya minjamkan uang orang tuh udah meninggal. Sekiranya bisa diikhlaskan, ikhlaskan. Tapi kalau nggak bisa diikhlaskan, cari ahli warisnya tentu dengan bukti yang cukup jelas ya. Saya dan ibuku memaafkan adik saat sakaratul maut. Mana lah dia. Capcus kayak gitulah guys, hilang dia teman-teman ya. Oke, Ustazah, keputihanku sembuh. Aku mau pesan akasia double. Insya Allah nanti kita promoin madunya ya. Akasia double beli 2 lebih murah ya, keputihan ya. Ustazah, aku lagi belajar istiqomah sholat duha. Iya kan ceritanya kan, tapi belum hafal doa setelah duha. Nggak apa-apa Mbak, oke nggak masalah ya. Doa itu bebas. Mbak Des Picture beli di video aja ya. Video aku yang lewat kan udah jelas spillnya juga ya. Ustazah, oke. Lagi haid boleh ikut baca Yasin nggak? Kalau nggak masalah. Kalau takut jangan nyentuh ya. Ustazah, kalau sholat istikharah kapan dikerjakan? Siang dan malam boleh ya. Ustazah, saya dan ibu memaafkan adik. Apakah dosa adik saya terampuni? Dosa dia kepada Mbak terampuni. Dosa dia kepada ibu terampuni. Tapi dosa dia yang lain belum tentu. Maka ketika orang tuanya atau adiknya meninggal, segera ambil sikap, banyak doakan dia.
Ya, kirimkan bacaan Quran sampai khatam buat dia, kemudian Yasin buat dia, Al-Fatihah buat dia, kirimkan sholawat buat dia, dan seterusnya. Oke, nah ziarah ke makam dia, kalau kita sudah memaafkan dia, dosa dia ke kita itu hilang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Andai saja kenal Ustazah dari dulu, mungkin aku lebih bisa berpikir dalam mengambil keputusan. Masya Allah ya. Terlalu banyak yang ngomong kayak gini ya. Jemaah offline-ku juga macam inilah. Oke. Ustazah ini terlambat. Kami udah banyak salah. Ustazah baru hidup. Cuman ya kan lahirnya lebih terlambat. Oke, gitu. Mak kandung pun bilang gitu. Kamu ini telat, mak udah banyak salah. Kamu baru ngomong. Ya gimana mak baru lahiran aku kemarin, gimana ceritanya? Baru sekolah juga kemarin, ya kan? Canda ya makku, kayak gitulah teman-teman. Tapi yang enggak apa-apa sih. Artinya aku juga tidak sangat lebih baik, tapi aku cuma memberikan sesuatu yang insya Allah kalau dia pengalaman sudah aku observasi, kalau dia psikologi dan mentality sudah aku lakukan. Jadi insya Allah semoga semuanya bermanfaat ya. Ustazah, sedekah kemana jika ada utang tapi orang itu nggak tahu kemana? Bebas, sedekah ke masjid boleh juga kok. Oke gitu ya. Oke. Nah kayak aku juga masuk TikTok juga baru 2 tahun. Andaikan dari dulu Allah itu memasukkan aku ke TikTok itu sudah tepat banget momentumnya. Andaikan Allah memasukkan aku di TikTok usia belasan tahun misalnya, mungkin aku akan ujub, mungkin aku akan sombong karena masih terlalu muda dan jiwa mudanya masih tinggi. Mungkin aku sok ngartis, mungkin aku pamer sana pamer sini, mungkin aku nggak siap kalau ada haters. Mungkin aku bisa sombongnya luar biasa, mungkin aku bisa ujub ria nauzubillah. Jadi Allah masukkan aku ke TikTok di saat yang menurut aku sudah pas banget. Dimana semuanya udah selesai, mentality juga udah kuat dan kemudian ilmu juga udah rasanya bisa untuk dikerjakan, untuk disampaikan dan udah mungkin sok artis kali ya. Dan udah juga bekerja sebelumnya, udah juga melakukan banyak hal sebelumnya. Alhamdulillah di waktu yang cukup pas sih menurut aku. Jadi ini adalah waktu terbaik sih yang Allah berikan kepadaku di seperti ini. Mungkin waktu masih muda baru ada hater sedikit, stres mungkin ya. Nah tapi karena sekarang mungkin sudah mateng dalam tanda kutip, alhamdulillah enjoy sih, nggak ada problem ya. Nah kayak gitu. Mungkin waktu masih muda mungkin bisa macam-macam yang terjadi, ya kan? Jadi Masya Allah. Karena banyak yang ngomong dengan aku, kenapa nggak dari dulu dakwahnya di online? Mungkin kalau dulu nggak sebaik ini aku gitu. Bisa jadi aku jadi orang yang ujub, sombong, bener nggak? Ada kemungkinan itu teman-teman ya. Nah tapi Alhamdulillah semuanya bisa terjaga dengan baik. Dan intinya gimana kita biar lebih baik belajar di akun ini kayak gitu. Oke ya, kayak gitu ya. Oke Ustazah, madu akasia dan rambutan diminum pagi dan malam. Pagi akasia, malam rambutan ya. Ustazah, iya semoga sehat selalu ya. Oke gitu. Aku mau akasia double-nya sih waktu yang terbaik, iya kan? Ustazah, oh iya teman-teman pun di waktu yang paling baik ya. Kita semua ketemu di momentum yang inilah yang terbaik menurut Allah, ya kan? Sama-sama, terima kasih ya teman-teman ya. Semoga Allah proses berpikir yang sedang kita kerjakan. Ketika kita ada proses berpikir, itu insya Allah kita nggak ngantuk teman-teman. Contoh biasanya aku kalau nyetir jalan jauh, aku selalu mendengarkan dari handphone ilmu-ilmu yang sulit. Kalau yang mudah ngantuk, tapi kalau yang sulit, nah insya Allah nggak ngantuk ya. Oke, siap Abi Mukti ya Mbak Soleha. Teman-teman boleh ditanya lagi ketika tadi tidak terbaca, tidak terjawab. Semoga TikTok tidak terlalu sering ngefilter ya teman-teman ya. Siap Mbak Ida Laila, Mbak Vina. Jadi seperti itu sih intinya. Oke Ustazah, kalau nunggu subuh ngantuk banget. Sebentar loh, aku jawab dari atas ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau nunggu azan subuh, ngantuk banget Zah kalau habis tahajud.
Oh, dekatkan aja jaraknya. Kalau Mbak nggak terbiasa, dekatkan jaraknya antara tahajud dan subuhnya. Kan yang penting tahajud itu adalah sebelum azan subuh. Kalau misalnya azan subuh 4.30, Mbak bisa tahajud jam 4:15 misalnya. Pindahan bagusnya hari apa? Bebas, tidak ada hari khusus untuk pindahan. Cuman masuk ke rumah itu ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Tumak ninah rukun salat, benar sekali. Coba baca rukun salat, ruku dengan tumak ninah, ini dengan sujud dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah ya. Oke, sebentar ya. Nah, kalau masuk ke rumah baru bacanya ini, Mbak. Atau teman-teman boleh baca ini setiap habis sholat deh. Ya, supaya aman ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, kalau kita terlambat sholat subuh, apa masih bisa sedekah subuh? Bisa. Pokoknya sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Selagi masih antara azan subuh sampai habis waktu subuh masih bisa dikumpulkan sedekah subuhnya di rumah. Tapi kalau udah terlambat banget jam 7 sholat subuh aja sedekah subuhnya bisa dirapel jadi besok. Ustazah, urutan sholat malam bebas aja Mbak. Kalau urutan sholat malam itu bebas aja ya. Oke, Ustazah, kalau datang bulan apakah masih bisa sedekah subuh? Bisa, kan cuman dikumpulkan doang di rumah kan? Bisa dikumpulkan aja kan di rumah, ya kan? Nah, kemudian 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 kumpulkan di rumah. Nanti sekali-kali setiap Jumat boleh disampaikan atau diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Bolehkah tahajud jam 11? Boleh, nggak masalah. Tahajud itu dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting tidur dulu aja sejenak. Tidur dulu sejenak ya. Ustazah, oke, batas sholat subuh sampai jam berapa? Sampai cahaya merah itu ada di atas langit. Kalau jamnya setiap daerah kan berbeda. Oke, nah Ustazah, arti Allahumma firli walahum, ampuni dosaku dan dosanya. Di sini siapa Zah? Apa perlu disebut nama? Enggak. Cukup kita tahu dalam pikiran kita itu untuk siapa udah cukup, nggak perlu sebut nama. Tapi kalau mau sebut nama boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau ngamalin Al-Fatihah selama 40 hari, terus haid boleh baca nggak? Haid boleh baca Al-Fatihah. Kalau sekedar mengulang-ulang hafalan nggak ada masalah. Ustazah, oke, apakah faedah baca Al-Kahfi secara full di hari Jumat? Kita kalau baca Al-Kahfi di hari Jumat akan dilindungi oleh cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Yang kedua, dimudahkan menuju Baitul Atiq. Baitul Atiq ini Mekah Madinah. Yang ketiga, kita akan terlindung dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman ya. Sedekah subuh itu dikumpulkan setiap subuh, lalu bisa dikeluarkan pas Jumat berkah. Itu yang sering aku sampaikan malah. Memang kayak gitu Mbak caranya. Kalau bisa kumpulkan di waktu subuh, nanti serahkan di Jumat berkah sekali seminggu atau sekali sebulan. Usahakan pilih hari Jumat. Apa boleh sholat hajat setelah sholat subuh? Tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Tidak boleh sholat hajat setelah subuh dan setelah asar. Tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar. Tidak boleh. Ada 3 waktu haram sholat. 1. Habis asar. 2. Habis subuh. 3. Jam sebelum azan zuhur. Ya, kenapa nggak boleh? Karena habis subuh orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Habis asar orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Jam 12 saat matahari di atas kepala, orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. 3 jadwal ini jadwal ibadahnya orang Majusi. Dalam dalil dikatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Jadi nggak boleh. Ustazah, zikir setelah sholat Jumat cuma terbatas sampai Allahumma. Zikir setelah sholat bebas ya. Jazakumullah Mbak Sari, Mbak Nina ya.
Ustazah, sebentar ya. Apa boleh habis tahajud tidak mengerjakan witir? Boleh, tapi sayang banget. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Tahajud hukumnya sunnah biasa. Kalau udah mepet azan subuh, ya, udah mepet cuman ada waktu sholat sedikit. Kalau bisa dipilih witir atau tahajud, witir lah. Karena witir itu sunnah muakkad, tahajud itu sunnah biasa. Tapi kalau teman-teman mau sholat tahajud tanpa witir nggak apa-apa. Cuma kalau bisa witir jangan ditinggalkan. Karena Rasulullah pernah berwasiat bahwa thank you ya Mbak Kaya, bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha, dan puasa yaumul bid setiap bulannya. Siap Mbak N12. Ngamalin Al-Fatihah 41 boleh dibaca waktu bebas. Al-Fatihah mau berapapun bebas. Qobliyah zuhur 2 rakaat saja boleh nggak masalah. Tanpa ba'diyah boleh, cuman sayang aja, itu aja salahnya ya. Ustazah, kalau kita rutin ngasih zakat, penghasilan ke orang yang sama, nggak apa-apa. Zakat tak perlu diijab kabulkan kalau zakat mal, nggak masalah. Misalnya nih ada ponakan kita yang susah, hidupnya miskin ya. Kita daripada nyari-nyari orang, zakatku ke situ aja deh terus daripada repot, silahkan nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau sholat witir setelah isya nggak apa-apa. Habis isya kalau bisa teman-teman usahakan dulu habis isya teman-teman ba'diyah isya dulu lah kan, ba'diyah isya itu sunnah muakkad juga kan geng. Nah habis isya ba'diyah isya dulu baru witir boleh, nanti tengah malam tahajud boleh tapi jangan witir lagi karena witir itu hukumnya sunnah karena witir itu cuma boleh 1 kali saja ya. Oke gitu ya. Aman ya. Rasul wasiatkan puasa yaumul bid. Kenapa tidak puasa Daud? Wah, kalau Rasulullah mewasiatkan puasa Daud, repot umatnya. Rasulullah itu tahu kemampuan umatnya ya. Bahkan dalam dalil itu duha cuma dianjurkan jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat ya. Kalau mau puasa Daud silahkan. Dengan wasiat Rasulullah puasa yaumul bid bukan berarti puasa Daud menjadi tidak bagus. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Coba seandainya Rasulullah wasiatkan jangan tinggalkan oleh kasihan puasa Daud, repot. Salat tahajud 12 rakaat, repot ya, 8 rakaat. Nah jadi Rasulullah itu tahu kemampuan mbaknya ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Jelaskan puasa yaumul bid. Puasa yaumul bid itu sesimpel puasa 3 hari setiap bulannya. Ya 13, 14, 15 Hijriah ya. 13, 14, 15 Hijriah ya. Nah cuman tanggal Masehinya itu berbeda. Tanggal Masehinya itu berbeda. Jadi kalau teman-teman mau nanti klik aja foto yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan sampaikan tentang puasa dan mengingatkan jika udah muncul puasa yaumul bid. Kita akan ketemu dengan yaumul bid di bulan Safar nantinya. Kalau sholat hajat sama sholat taubat habis isya silahkan, gak ada masalah. Ya, sholat hajat dan sholat taubat itu sholat yang termasuk ke dalam sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Ya, habis isya boleh, habis duha boleh, sebelum duha boleh, sebelum zuhur boleh, bebas. Yang penting kecuali di 3 waktu haram sholat ya. Oke, anak tiri laki-laki dewasa mahram karena ikatan pernikahan. Anak sambung kan? Anak tiri atau anak sambung? Kalau anak sambung mahram karena ikatan mak dan bapaknya. Nggak apa-apa. Apakah sholat taubat, tahajud, hajat, witir? Gimana doanya kalau udah selesai semua? Nggak apa-apa. Apalagi kalau suka kentut. Ya, selesaikan dulu semuanya baru doa di belakang, nggak apa-apa. Ustazah, waktu azan boleh nggak tahiyatul masjid? Jangan. Ya, teman-teman usahakan jawab azan dulu baru melakukan sholat ya. Oke, ya anak tiri anak sambung betul sekali. Ustazah, uang sedekah subuh boleh nggak dibelikan Quran wakaf untuk masjid? Bagus. Bahkan di video-video aku sering mengarahkan sedekah subuh untuk dibelikan ke Quran wakaf dan diwakafkan sehingga pahalanya menjadi pahala jariah. Sedekah subuh tapi tidak setiap subuh, tapi seminggu sekali. Sayang mbak.
Karena Allah itu lebih suka amalan yang biasa aja tapi terus daripada banyak tapi cuman sesekali. Ya setiap hari aja Mbak kumpulkan di rumahnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 kumpulkan di rumahnya. Nah nanti serahkan di hari Jumat atau sekali sebulan ya. Ustazah, kalau witirnya habis Isya, selama mak bapaknya masih menikah Mbak Najwa nggak bisa. Kecuali mak bapaknya udah berpisah Mbak Najwa. Ustazah, kalau witirnya habis Isya boleh nggak? Buat jaga-jaga. Jadi tahajud nggak witir lagi. Boleh, nggak ada masalah Mbak. Ya, boleh, nggak ada masalah. Habis Isya, Ba'diyah Isya dulu Mbak. Ya, lalu kemudian Mbak melakukan sholat witir ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dikasihkan kepada anak yang membutuhkan? Sedekah subuh itu bebas ya. Mau dikasih kemanapun nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau uang sedekah subuh diberikan speaker murotal buat kamar sendiri enggak. Ya buat orang lain. Karena sedekah subuh harus untuk orang. Nggak boleh untuk kita. Kita belikan speaker murotal untuk kita. Nggak bisa. Tapi speaker murotal untuk orang bisa. Namanya sedekah. Sedekah itu kan dikasih ke orang. Atau Quran wakaf untuk orang. Ya kayak gitu ya. Ustazah, Allahumma gfirli pakai Allah. Gimana Mbak User? Sedekah subuh nggak dikasih semua Zah. Biar kalinya nggak kosong ya. Itu pilihan Mbak, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Jika qomat sudah berkemandan, apakah sholat qobliyah udah bisa dilaksanakan? Sebelum iqomah pun bisa, yang penting udah azan. Ya, sebelum iqomah bisa, misalnya nih iqomah di masjid, azan di masjid, teman-teman jawab, lalu teman-teman langsung sholat qobliyah, nggak masalah ya. Ustazah, gimana hukum jual beli sembako yang dipinjam karena harga naik turun? Dipinjam karena harga naik turun. Sembako yang dipinjam. Maksudnya gimana Mbak? Sedekah subuh boleh buat beli kambing akikah enggak? Nanti pahalanya pahala akikah, enggak pahala sedekah. Kalau anak kita yang berakikah itu namanya tabungan untuk akikah. Oke, Ustazah, batas waktu duha jam berapa? Sekitar 1 jam sebelum azan zuhur. Baca Quran tidak berurutan dalam sholat, tidak apa-apa. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua malah mundur ke Al-Baqarah, nggak apa-apa. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid sama puasa Senin dan Kamis sunnah hukumnya ya. Ustazah, sedekah subuh saya belikan mukena, saya kasih ke anak, boleh, nggak masalah. Pengumuman pagi minggu tentang sedekah subuh. Nah, biar selesai guys secara adat guys. Aku mau pengumuman guys, teman-teman tahan napas 28 tahun ya. Nah, aku mau pengumuman guys, ya kan. Mau pengumuman pakai remote AC. Nah, oke. Pengumuman, baterainya ada ya guys. Baterainya ada ya, bukan kayak remote TV ku ya, nggak ada baterai. Tengok nih, ada baterai ya. Aku buka dulu aibnya nih. Nah, ada baterai ya. Aku mau pengumuman guys tentang sedekah subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah subuh ini adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Bagi yang tidak ke masjid. Kalau teman-teman ke masjid, bisa langsung ditaruh ke kotak amal masjid. Cuman persoalannya ada orang-orang yang tidak ke masjid maka dia mesti mengumpulkan di rumahnya sedekah subuh. Sebelum saya jelaskan cara mengumpulkan dan menyerahkan, ada dalil yang menyatakan di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan akan mendoakan orang yang beribadah dan bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezekinya. Makanya kalau mau berubah rezekinya sedekah subuh. Ditaruh di dalam kaleng. Kalengnya kayak gimana? Boleh peta, boleh bulat, boleh lonjong, boleh plastik asoy, boleh bebas. Taruh duit secara konsisten di dalamnya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Setelah dia terkumpul, maka teman-teman boleh ganti dengan uang besar ataupun tidak. Lalu serahkan kepada yang teman-teman mau serahkan. Sedekah subuh ini unik. Sedekah semua tuh unik, dia bebas. Mau dikasih makan kawan boleh,
traktir, tahan nafas ya. Mau dikasih traktir makan kawan boleh, kasih makan kucing boleh, belikan pecel lele kasih teman boleh, traktir makan teman boleh gitu ya. Lalu kemudian kasih ke pesta juga boleh, kasih ke undangan orang sedekah juga boleh ya. Dibelikan mukena kasih kawan boleh, kasih ke orang kaya boleh gitu kan. Boleh dikasihkan ke anak, menantu gitu ya. Boleh dikasih ke orang tua, bebas. Ke non muslim boleh, bebas. Yang namanya sedekah bebas. Kasihkan ke tim SAR boleh, ke pemadam kebakaran boleh, bebas. Bebas. Nah, cuman kalau teman-teman ke masjid, letaknya di masjid. Lah, kalau teman-teman kasihnya, kalau nggak ke masjid, ya kasih ke kumpulkan dulu di rumah. Usahakan menyerahkannya di hari Jumat. Di Jumat berkah, mau beliin mukena, kasih ke orang boleh, kasih ke istri boleh, ke mantan boleh kalau niatnya karena Allah bukan karena agar dia balik. Bebas, bebas, oke? Sudah paham? Nah, lalu kemudian jangan lupa berdoa saat sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Anakku sehatkan. Orang tuaku sehatkan. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Belum ya. Tahan nafas dulu. Nah, sedekah subuh ini Mbak, boleh diganti dengan uang besar. Jadi tidak mesti uang itu. Tunggu, belum. Gimana kalau sedekah subuh itu uangnya kepake? Saya udah kumpulkan di rumah, terus lewat cendol, lewat sate, saya ambil tuh uang sedekah subuh. Gimana jadinya? Maka jawabannya adalah dia cuma dapat pahala satu kebaikan. Dia tidak dapat pahala sedekah secara full. Cuman dia tetap dapat pahala niat berbuat baik. Tapi jangan sering-sering untuk dibelikan untuk kepentingan pribadi ya. Apalagi ya, biar panjang pengumumannya, biar tahan napas terus. Demikian pengumuman pagi ini. Bye-bye. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah kalau melalui kiris tiap pagi boleh, kalau masjidnya ada kiris nggak masalah ya. Pindah alam. Wah, langsung aku live dengan alam goib guys. Oke, siap ya. Kalau suami tidak memberi nafkah batin selama 18 tahun, on demand deh. Sementara suamiku itu sehat, dia berdosa besar. Kok bisa ya? Kepo pula kok bisa. Intinya adalah dia berdosa kalau mbaknya tidak terpenuhi haknya. Kecuali kalau mbak ridho. Ya, 18 tahun lama tuh mbak. Pastikan ini manusia ya mbak. Harusnya nggak bisa ya. Nah gitu ya. Ustazah, oke, jadi sebenarnya adalah kalau mbaknya ridho aman. Kalau dia nggak ridho, ya kalau mbak nggak ridho ya dia berdosa. Ustazah, oke, kalau kata ustazah majelis taklim itu wajib. Kalau lewat online gimana? Saranku tetap pergilah pengajian online walaupun sekali seminggu untuk memenuhi kewajiban. Sedekah subuh sebelum azan atau selepas subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, oke. 18 tahun bener ya mbak. Jangan pula nanya. Biar aja dia nanya ke aku. Dia pula nanya ke kawan guys. Canda ya guys. Ustazah sebentar ya. Oke. Sholat tasbih dikerjakan habis isya. Boleh, sebelum subuh boleh. Tapi kalau dikerjakan malam hari, jadi dua-dua ya. 4 rakaat 2 kali salam. Sedekah subuh dikasih ke orang yang itu-itu aja. Enggak apa-apa. Oke, Ustazah, bolehkah kita mendoakan orang yang menzolimi kita agar dia melakukan dan merasakan hal yang sama? Jangan. Doakan dia agar nampak kebenaran di matanya. Agar dia bisa menyesali apa yang dia lakukan. Ustazah, gimana hukumnya kita menuruti kemauan suami tapi bukan hal yang baik? Jangan. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ustazah, saya cepat marah. Jangan cepat bereaksi terhadap apapun yang terjadi. Kontrol amarahnya. Contoh, misalnya nih. Teman-teman, mengontrol amarah itu dalam ilmu psikologi Islam cuman hanya menahan 90 detik aja. 9 saat. Makanya gini, ketika ada respon, jangan cepat-cepat memberikan reaksi. Tahan 90 detik aja. Kok 90 menit? Lama aja gitu. 90 detik aja. Nanti emosi itu dia akan stabil menjadi berpikir yang rasional.
Contoh, bayangkan ketika teman-teman lagi jalan enak nyetir di mobil atau di motor, lalu orang lewat nyalip, cus. Apa respon kita saat itu? Pasti kebagian orang akan ngomong dalam hati, ngomel, atau ngejar, atau dia akan ngomongin dengan temannya di sebelah, atau dia marah-marah gitu ya. Nah, kenapa terjadi reaksi seperti itu? Karena dia terlalu cepat merespon. Dia harusnya diam 90 detik ya, lalu berpikir bahwa kemarahan kita bukan karena orang yang menyalip kita itu, tapi kemarahan kita adalah karena perspektif kita terhadap kita disalib. Padahal kalau nggak terjadi apa-apa sama kita ya biarin aja, why not, nggak ada masalah. Mungkin dia butuh cepat, mungkin dia terlambat, mungkin dia lagi pengen buang air besar dan seterusnya. Kita marah kadang bukan karena orang, tapi respon kita yang terlalu cepat, gercep banget merespon, slow down dulu lah. Bahwa ketika sesuatu itu tidak berefek pada diri kita, nggak usah terlalu cepat merespon gitu. Kita itu marah kadang-kadang bukan karena orang itu, karena kita terlalu cepat merespon. Di otak kita ada namanya sistem amigdala. Amigdala ini adalah otak yang akan menyuruh kita untuk menyerang, melawan, membantah, menyalahkan orang, melindungi diri sendiri. Nah, berapa banyak orang-orang yang akhirnya dalam hidupnya menjadi orang-orang yang terlalu cepat merespon. Ya, ada orang yang gak suka, yang kemudian yang menghajar dia langsung merespon dengan ini. Akhirnya merugikan diri dia sendiri. Kadang-kadang diam dan tidak bereaksi adalah tanda kebijaksanaan, ya. Ustazah, suami saya pergi dari rumah, hanya berkata-kata, kita akhiri semua. Ya, itu jatuh talak ya. Tahan dulu, diam dulu Mbak, sampai suaminya balik, lebih kurang 3 bulan. Nanti bisa rujuk dalam 3 bulan atau dalam 3 kali haid. Nanti kalau setelah 4 bulan suaminya pengen rujuk, harus nikah ulang dengan suami yang itu ya. Nikah ulang aja ya. Ustazah, kalau sholatnya di masjid tapi uangnya dikumpulin di rumah nggak apa-apa ya. Ustazah, saya mau tanya, saya berkurban ya, tapi belum akikah, nggak ada masalah ya, silahkan berakikah walaupun belum berkurban. Uang sedekah subuh sering hilang, apa saya berdosa mencurigai seseorang di rumah? Tidak berdosa, hal wajar asal jangan diungkapkan. Kalau kayak gitu, ada baiknya disimpan di tempat yang pas dan diikhlaskan. Karena toh kalau kita mengikhlaskan itu pahalanya pahala sedekah kan juga untuk orang kan. Nah tapi coba disimpan di tempat yang pas ya. Ustazah, bagaimana rumah tangga pisah udah 3 tahun lebih, sebentar 3 tahun lebih, enggak ditalak tapi komunikasi jalan. Berarti Mbak tetap suaminya dia atau Mbak tetap istrinya dia. Tidak jatuh talak sama sekali. Karena talak itu hanya terjadi dalam 3 hal. Pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya meninggal. Yang keempat salah satunya murtad. Udah itu aja. Ketika dia pisah nih 2 tahun gitu. Tapi dia tidak, suaminya nggak ngomong talak, istrinya nggak menggugat, salah satunya tidak meninggal, salah satunya tidak murtad, maka itu tidak jatuh talak ya. Ustazah, oke. Bagaimana Mbak, coba baca chat ya. Oke. Sebentar ya. Bagaimana hukum istri yang mengunci rambut ketika sholat? Perempuan mengunci rambut ketika sholat haram bagi laki-laki, tidak bagi wanita ya, tidak bagi wanita. Tapi kalau wanita justru harus untuk diikat karena nanti keluar rambutnya ya. Ustazah, oke, apakah boleh uang sedekah subuh untuk melayat orang yang meninggal? Boleh. Ustazah, suami sering bilang kita kurban kalau kita udah kaya Zah. Semoga jadi beneran kaya. Nggak apa-apa ya. Ustazah, sebentar ya. Sebelum kenal Ustazah, aku mengira dan mantan suami pisah rumah 4 tahun otomatis jatuh talak. Dia ngomong talak nggak? Enggak Mbak. Kalau dia nggak ngomong talak dan Mbak nggak menggugat ke pengadilan dan salah satunya tidak murtad dan salah satunya tidak meninggal, itu tidak jatuh talak. Maaf, kalau Mbak mau nikah lagi bisa, tapi Mbak gugat dulu beliau ke pengadilan.
keluar surat cerai baru Mbak nikah lagi. Begitu juga dengan beliau kalau mau nikah lagi. Kecuali kalau beliau mau poligami. Nauzubillah. Khusus saja saya beli rumah yang punya rumahnya sudah melingoi. Apa itu? Khusus saja gimana kalau anak perempuan gak peka sama orang tua. Banyak karakter anak yang gak peka. Coba diingatkan aja dengan bahasa-bahasa yang santun dan sederhana. Ya. Khusus saja saya kalau sholat sebentar ya. Saya kalau sholat isya di sholat zuhur cuma sholat ba'diyahnya aja. Oh, sholat isya dan zuhur ba'diyahnya aja nggak apa-apa. Sunnah aja. Oke, sebentar ya. Yang dimaksud pindah agama. Ya keluar dari agama Islam pindah ke agama lain. Itulah murtad ya. Saja kalau menikah dengan mu'alaf tapi setelah menikah dia kembali ke agamanya, jatuh talak Mbak. Apalagi kalau udah habis dari masa iddahnya. Karena nikah itu harus seagama Mbak ya. Ustazah, niat baca Quran untuk ayah dan suami yang sudah meninggal itu gimana? Baca Quran untuk ayah dan suami yang meninggal boleh. Niatnya karena Allah tapi doakan ayah dan suami. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku dan suamiku. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan, itu bisa. Ya, atau teman-teman boleh sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Kalau talak 3 itu gimana? Jatuh talak 3 menurut ulama madhab. Tapi kalau talak 3 sekaligus Ibnu Taimiyah mengatakan talak 1. Cuma ulama madhab mengatakan talak 3 dianggap talak 3. Hati-hati ya. Kalau sudah dicerai terus suamiku ingin rujuk, silahkan. Jadi gini Mbak, talak itu ada talak 1, talak 2 dan talak 3. Ustazah maaf musiknya ganggu. Musik apa? Aku nggak ada pakai musik. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Aku coba jelaskan dulu. Talak itu ada yang talak 1, talak 2, talak 3. Oke. Talak 1 itu ketika suaminya ngomong talak 1, ku talak kau, terjadi talak 1. Talak 2 berarti ya udah kedua kali ya, ku talak kau, berarti talak 2, ya kan? Nah, talak 1 dan talak 2 itu masa iddahnya adalah 3 bulan atau 3 kali suci. Ketika kalau dia sudah pengen rujuk dalam 3 bulan nggak perlu nikah ulang. Dia rujuk aja seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau dia rujuk setelah 3 bulan, dia rujuknya nih setelah 3 bulan nih. Maka dia mesti melakukan nikah ulang dengan suaminya yang itu. Kalau setelah 3 kali suci atau 3 bulan. Kalau dia nggak rujuk dengan suaminya yang itu, makanya dia akan berzina. Oke. Kalau talak 3 itu susah rujuknya ya. Oke. Aku udah gugat cerai. Oh udah gugat. Karena aku pikir pisah ranjang 4 tahun itu otomatis jatuh talak. Nyesel dikit. Nggak apa-apa kan bisa rujuk. Kalau mau. Selebeu. Hai. Orang udah bicara rujuk Mbak Tini. Ya bisa rujuk Mbak kalau nyesal ya, coba dibicarakan baik-baik. Oke nggak apa-apa Mbak udah gugat bisa rujuk ya, tapi rujuknya harus keinginan orang yang menggugat. Jadi kalau rujuk itu harus atas keinginan orang yang menggugat ya. Oke. Orang udah rujuk Mbak Tini. Wih. Ustazah apa hukumnya istri menikah siri, mak istri menikah siri sementara dia masih punya suami? Alamak jang. Oke, nggak boleh Mbak. Ya, berarti dia poliandri tuh. Suaminya 2, haram hukumnya. Wanita tak boleh punya suami 2. Nanti tergores lagi hati Mbak Tini. Ya, jadi begini Mbak. Perempuan itu cuman boleh 1 suami. Saking wajibnya 1 suami, itu bahkan kalau ada perempuan yang suaminya meninggal, lalu dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai lahir anak baru dia bisa nikah lagi.
Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia nikah lagi saat hamil nanti nggak tahu itu bibitnya siapa. Oke. Jadi kalau wanita suaminya meninggal kayak gitulah kan. Masa idahnya kan 130 hari baru dia bisa nikah lagi. Tapi kalau dia hamil, dia baru bisa nikah lagi setelah lahir anak. Saking tidak bolehnya bersuami dua. Oke ya, nggak boleh ya para istri ya. Oke, nah Ustazah, kalau suami bilang aku pulangkan ke rumah orang tuamu itu jatuh talak. Talak kalau baru satu kali berarti talak satu. Ya nanti bisa rujuk dalam 3 bulan. Kalau mau rujuk setelah 3 bulan harus nikah ulang. Bangun sepertiga malam, tahajud dulu atau witir dulu, bebas. Oke, bebas aja ya. Untuk subuh kan saya mau berangkat umroh. Sebentar, mana dia tadi? Saya kan mau berangkat umroh. Mana lah tadi guys? Pergi dah dia guys ke Sidratul Muntaha tulisannya. Saya sudah cerai ketok palu 2023. Tapi suami menyatakan tidak sah ketika yang menceraikan PA. Benarkah? Salah. Justru itu sah mbak ya. Walaupun suami tidak hadir. Ustazah, oke. Doa untuk yang meninggal harus pakai khususon. Enggak, pakai bahasa Indonesia boleh. Oke, aku lihat ke bawah ya guys, karena terlalu cepat. Di bawah bisa ditahan tulisan, gak apa-apa ya. Ustazah, subuh kan saya mau berangkat ke bandara. Jadi sholat safarnya sebelum subuh, sebelum bisa. Sesudah subuh jangan. Kalau setelah subuh gak bisa. Sebelum subuh lah, sebelum ke airport. Sholat safar itu di rumah ya. Oke, Ustazah terbang dia Mbak Rosa. Ustazah, boleh nggak sholat sujudnya di mukena? Nggak boleh. Kening ini antara dua alis ini tidak boleh kena benda yang bergerak. Ya, kalau perempuan berarti jilbab dan kemudian ada mukena, ya. Tapi kalau laki-laki itu sorban. Jadi dia tidak boleh terkena. Ya, sorban itu nggak boleh terkena ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat apa pakai kunut? Boleh pakai kunut, boleh tidak. Aman aja ya. Ustazah, oke. Kalau ada flek sepekan sebelum haid itu sudah haid mbak ya. Ustazah, siap ya. Ustazah, saya berjauhan sama suami 3-4 tahun baru pulang. Ya berjauhan gak apa-apa, yang penting gak saling mentalak kan. Kalau berjauhan mah gak masalah mbak ya. LDR cuy, gak apa-apa mbak, gak ada masalah ya. Yang penting mbak sanggup, beliau sanggup, saling setia karena Allah. Masya Allah. Ustazah pelan-pelan teksnya. Bagaimana ceritanya aku memelankannya ini? Guys, pelan-pelan nulisnya. Jangan nulis pakai tenaga dalam ya, dengan kesadaran tertinggi. Jadi cepet teksnya ya guys. Mereka ini ngetik pakai tenaga dalam mbak. Jadi kayak gini lah jadinya ya kan nasib kita. Ustazah, gimana cara agar Al-Fatihah kita sampai ke almarhum ayah? Doa aja. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah ya. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya ya. Kemudian lapanglah kuburannya dan seterusnya. Itu bisa, nggak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau cuma bilang ya tak ceraikan kau. Apa katanya nih? Sebentar ya. Dia bilang apa mbak? Nanti salah jawab aku. Coba ya, hilang dia. Oh iya, kalau cuma bilang ya tak carikan surat itu, apakah jatuh talak? Ya tak carikan surat itu. Ngarahnya kemana dulu mbak? Dipastikan dulu talak kinayahnya diarahkan kemana. Ustazah, kenapa surat At-Taubah nggak ada basmalah? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kalau sedekah subuh boleh dipakai sendiri buat keperluan sendiri nggak? Nggak boleh. Sedekah subuh kalau dipakai untuk kepentingan sendiri itu namanya adalah tabungan, bukan sedekah. Boleh, tapi mbak nggak jadi dapat pahala sedekah. Cuman dapat pahala niat berbuat baik aja. Oke. Ustazah, oke. Keputihanku sembuh, mau pesan akasia yang double ada. Oh insya Allah. Nanti kita kasih waktu untuk mau pesan akasia, madu akasia kalau double kita turunkan harganya ya. Ustazah, gimana Zah 3 perkara yang kalau bisa jangan ditinggal kata Rasulullah itu apa? Sholat duha, sholat witir dan puasa yaumul bid setiap bulannya. Saya pisah rumah sama suami 5 tahun.
dan suami sudah berulang mengiyakan permintaanku cerai. Jatuh talak udah itu. Ceraikan aku bang, oke jatuh talak. Ceraikan aku bang, oh jatuh talak. Itu namanya talak kinayah ya. Talak kinayah namanya ya. Nah kecuali kalau mereka dengan sadar rujuk kembali ya. Oke, sebentar ya. Istilah rujuk adalah talak yang telah diucapkan suami di depan hakim. Istilah rujuk adalah talak yang telah diucapkan suami di depan hakim. Maksudnya gimana Pak? Rujuk beda dengan talak Pak. Talak itu ucapan pisah nggak perlu saksi. Tapi kalau rujuk itu rujuk dan perlu saksi. Ada orang yang tahu kalau kita udah rujuk ya. Bab talak ya? Enggak juga ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? 3 hari setiap bulannya. Nanti aku akan ingatkan ketika masuk puasa Yaumul Bid di bulan Safar. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di kanal ini ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Saya mens 4 hari sudah nggak keluar banyak tapi masih flek sedikit, nggak boleh sholat. Belum ya. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Aisyah membawa kapas berisi flek yang dia korek gitu. Lalu Aisyah berkata tunggu dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, oke. Senin Kamis atau Yaumul Bid lakukan aja lah dua-duanya. Kan aman kan ringan kan, sekali sebulan cuman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak sholat pakai gamis? Boleh, nggak jadi masalah. Is oke, nggak jadi masalah ya. Sholat pakai gamis, yang penting gamisnya menutup aurat ya. Ustazah, kalau istri meninggalkan suami sampai 5 tahun tapi suaminya nggak ngomong talak, istrinya juga nggak menggugat, salah satunya tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, maka tidak jatuh talak. Kalau salah satunya mau menikah, maka dia menjadi sah suami istri. Tapi kalau salah satunya menggugat, maka kalau mau nikah boleh harus cerai dulu ya. Karena kemarin ada kasus, dia ditinggal suaminya 2 tahun, tapi suaminya pergi gitu aja nggak ngomong talak. Dia mau nikah lagi, maka saya sampaikan ajukan gugatan, keluar surat cerai, baru dia bisa nikah dengan orang lain. Oke? Ustazah, gimana mendoakan orang tua yang kuburannya sudah hanyut? Bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan sholawat buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, dan lainnya ya, itu bisa ya. Itu bisa ya, jadi aman saja ya. Oke. Ustazah, apa hukumnya jika suami mengatakan sudah tidak enak dipakai? Itu dosa. Hukumnya adalah berdosa. Kecuali kalau suaminya bertaubat ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau vertigo dan tidak bisa sujud, boleh sholat dalam keadaan baring. Ya, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk, kalau nggak bisa ya baring. Teman-teman yang suka vertigo, minum madu akasia yang aku spill itu. Udah banyak yang vertigonya sembuh. Vertigo itu pusingnya 7 keliling guys. Ya, Zah mau madu double seperti kemarin. Iya, vertigo itu minum madu akasia. Ya, tuh, ini mau madu nih, mau madu double. Akasia itu kalau beli 2 kilo lebih murah harganya. Kalau teman-teman misalnya kayak vertigo, hipertensi, macam kolesterol, asam urat, asam lambung, kayak keputihan, miom, haid gak lancar, kayak promil, bumil, kayak gitu kan, jantung, ginjal.